Oke. Sudah ya. Saya masih terpesona dengan pemaparannya, sehingga ternyata di dalam chat ini sudah begitu banyak pertanyaan yang menunggu Bapak. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak, dari Marlisa Chong. Marlisa Chong ini bertanya, apakah ada cara meningkatkan kecerdasan anak jika memang semua anak itu pintar? Sebab ada anak yang memang terlihat sungguh menonjol di bidang kognisi dibanding anak-anak seusianya. Apakah dengan ibunya berdoa sejak hamil, apakah dengan sugesti anak sejak bayi? Terima kasih. Itu dari Marlisa Chong. Oke, gini Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa kecerdasan ini kan tidak hanya di aspek bahasa, matematika begitu kan. Ada anak yang cerdas, oke lah, seperti saya ini berarti saya kemampuan linguistik saya bagus ya. Saya bisa bicara dengan jelas, saya bisa menulis artikel, saya bisa menjadi pembicara, dan seterusnya. Oke? Tapi kan ada orang yang punya kecerdasan di bidang musik. Nah, musik ini pun ada yang nyanyi, ada yang pintar main alat musik, ada yang bisa dua-dua, ada yang pintar justru pendengarannya bagus mengenai musik, ya. So, kita sebagai orang tua perlu mencari, memberikan stimulasi kepada anak. Nah, kalau anak masih kecil, bagi saya gini, udah jangan terlalu pusing soal nilai sekolah. Saya malah bilang sama anak-anak kami, nah pokoknya kamu udah harus nilai 100. Pokoknya kamu sekolahnya happy, yang penting kamu nilainya kamu tuh tidak remedi. Berapa sih standar minimalnya KKM-nya? Misalkan saat itu anak-anak masih kecil 75, ya sudah kamu 76 aja sudah nggak apa-apa lah. Yang penting kamu happy di sekolah. Nah, anak-anak yang happy di sekolah, anak-anak ini akan bisa terus belajar saat mereka sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak yang tertekan pada saat dia masih kecil, setelah dia dewasa, mereka cenderung tidak akan mau belajar. Ada teman saya mengatakan begini, waktu di wisuda ya, S1 nih, saya kan sekolahnya elektro nih, sekolahnya susahnya luar biasa, nggak kepake lagi. Tapi anyway, saya merasa bahagia karena sekolah 5,5 tahun di teknik elektro itu saya ngerti sekarang bahwa kalau megang strum tuh bahaya loh ternyata itu ya. Nah, jadi saya bilang sama intinya begini, anak-anak ini mereka punya kecerdasan banyak. Waktu mereka masih kecil, jangan cuma dikasih les pelajaran sekolah. Kasih les yang macam-macam, les renang, les nyanyi, les balet, les musik, les ini, les itu, les masak, apapun itu. Yang penting mereka happy. Dan ini akan menstimulasi kecerdasan mereka. Oke? Bagaimana dengan anak? Oke, kita bisa lihat lah, mereka yang misalkan olahragawan, mereka jago main bulu tangkis, jago sepak bola. Nilai sekolahnya belum tentu bagus loh. Ya, mungkin saja itu hanya rata-rata. Tapi mereka menonjol di aspek apa? Olahraga. Bagaimana dengan anak yang menonjol di aspek visual spasial? Dia kemampuannya mendesain struktur 3 dimensi. Oke, itu juga kecerdasan. Jadi jangan menggunakan nilai sekolah, nilai ujian itu sebagai satu-satunya tolak ukur. Nah, bagaimana supaya anak ini bisa benar-benar cerdas? Ya boleh kita waktu Anda mengandung ya Ibu ya, banyak-banyaklah berdoa, berbuat kebaikan, ajak bicara anak dalam kandungan, berikan sugesti yang positif, dengar musik-musik yang musik barok atau Mozart, dan kalau anak sudah lahir, berikan ucapan-ucapan yang positif, karena itu sugesti. Ya, selalu bilang, kamu pasti bisa nak, kamu anak pintar, kamu anak cerdas, aduh anak mama ini ganteng ya, anak mama ini cantik ya, anak mama ini berharga. Terus ucapan itu, karena itu akan menjadi program bagi anak. Begitu Bu Mina. Oke, terima kasih untuk Bu Marlisa Chong. Mungkin cukup ya jawabannya. Saya akan lanjut ke Ibu Ningsi Utami. Ibu Ningsi Utami ini memberikan 2 pertanyaan sehubungan dengan materi Bapak. Yang pertama, malam Pak, jadi apakah tidak perlu tes Pak? Lalu bagaimana kalau untuk mengukur tingkat pencapaian anak? Itu pertanyaan pertama, dan pertanyaan selanjutnya adalah, jika ada banyak jenis kecerdasan, lalu mengapa sekolah-sekolah masih menggunakan nilai kecerdasan minimal? Padahal jika memang semua kita buka, sebenarnya tidak perlu lagi nilai kecerdasan minimal. Terima kasih. Oke. Satu-satu dulu ya. Yang pertama itu begini,
saya tidak setuju apabila orang tua tanpa alasan yang jelas membawa anak untuk melakukan tes IQ. Pertanyaan saya, untuk apa? Pada saat kita melakukan tes IQ, tentu saja kita berharap sebagai orang tua, benar nggak? Hasil tesnya bagus kan? Iya, kalau hasil tesnya bagus. Bagaimana kalau hasil tesnya nggak bagus? Misalkan nilainya, skornya cuma 90 atau 101. Orang tua kecewa, kemudian itu akan lekat menjadi label bagi anak. Oh, IQ-mu nggak tinggi ternyata. Ya sudah, nggak bisa diharapkan. Ini salah. Saya menentang kalau tidak ada masalah di sekolah, anak tidak boleh dites IQ. Buat apa? Oke? Anak bisa bermasalah di sekolah, satu, karena memang dia lambat. Kedua, karena dia terlalu cepat. Jadi kalau anak yang terlalu cepat di sekolah, terlalu pintar, itu sekolah menjadi sesuatu yang menyiksa bagi dia. Dia akan bikin masalah di sekolah. Malah dia nggak mau belajar, ganggu temannya. Kenapa? Karena apa yang gurunya ajarkan dia sudah bisa. Barulah di situ kita tes. Nah, biasanya akan kelihatan, oh ternyata IQ-nya sangat tinggi. Berarti dia butuh perlakuan khusus. Nah, kalau IQ-nya agak rendah, teman-teman perhatikan, tidak berarti dia bodoh. Dia hanya butuh waktu yang sedikit lebih panjang untuk belajar materi yang sama, dan kemungkinan dia butuh strategi belajar yang sedikit berbeda dengan teman-temannya. Cuma itu saja. Oke? Jadi saya tidak rekomen tes IQ. Ya, kalau tidak dalam kondisi khusus. Kemudian yang kedua tadi apa itu? Kenapa sekolah masih melakukan tes seperti ini? Ibu, saya ini ambil S2 manajemen pendidikan karena saya berharap saya bisa melakukan sesuatu dengan sistem pendidikan kita. Masih kurang puas dengan gelar MPD saya, tahu MPD ya? Makin percaya diri, bukan magister pendidikan. Saya mengambil doktor saya yang pertama di bidang manajemen pendidikan. Oke? Dan susah kalau kita bicara sistem. Oke? Itu sebabnya kenapa di tahun 2004 saya dan istri saya, Stephanie, kami mendirikan Sekolah Anugerah Pekerti. Sekolahnya kecil, sekolah ini kami desain seperti apa yang kami mau dan bagaimana ini bisa memberikan terbaik bagi anak-anak kami. Anak-anak kami sekolah di sekolah kami mulai dari playgroup sampai tamat SMP. Oke? Jadi saran saya Bapak Ibu, anak boleh sekolah, udahlah, sekolah yang santai saja. Oke? Beri anak kesempatan lebih banyak untuk eksplorasi. Ajari anak apa yang tidak ada di Google, itu lebih penting. Sekarang ini kalau kita googling apa saja itu bisa dijawab. Malah ada yang mengatakan begini, saya tanya Tuhan, Tuhan jarang jawab. Saya googling pasti Google pasti jawab saya, katanya begitu. Ya, jadi sistem sekolah kita memang seperti ini. Kita nggak bisa apa-apa. Ya, nah saran saya adalah kita ikuti aturan main, tapi kita tetap mengembangkan anak dengan cara yang berbeda. Saran saya itu udah, kalau anak masih SD awal, nggak usah les. Leskan renang, leskan balet, leskan musik, nyanyi, leskan apa. Pokoknya kalau bisa jangan les pelajaran. Oke? Sebentar Bu Mina, sebentar Bu Mina. Kok tiba-tiba unmute ya? Sebentar. Oke, Bu Mina silakan. Saya berpindah ke pertanyaan di YouTube ya Pak, karena ternyata di YouTube juga pertanyaannya cukup banyak. Dari Kristi Migasari, apakah setiap anak memutuskan hal-hal yang baru itu wajar? Contoh, usia 3 tahun tangannya suka mukul, usia 4 tahun anak suka teriak-teriak, dan usia 5 tahun anak suka membantah. Apakah itu wajar? Dari Kristi Migasari, Pak. Kalau ditanya apakah ini wajar, jawaban saya wajar. Dalam arti kata begini, anak dibentuk oleh lingkungannya, jangan salah loh. Ya, kalau lingkungannya baik, anak tuh tidak akan mukul-mukul, anak tuh tidak akan teriak-teriak. Anak ini dia mencontoh dari lingkungan. Mungkin dia lihat orang tuanya, mungkin dia lihat kakak-kakaknya, mungkin dia lihat teman-temannya. Jadi apabila kita bisa memberikan anak fondasi pendidikan di rumah yang baik, masalah tata kerama, sopan santun, maka anak tidak akan teriak-teriak. Jadi kalau anak yang teriak-teriak, anak yang kasar, anak yang suka mukul,
Ini adalah akibat dari proses pendidikan di rumah yang kurang kondusif bagi anak. Nah, biasanya yang problem ini orang tuanya, bukan anaknya. Gitu, Bu. Jadi harus mulai kembali menelaah kembali metode pengajaran yang diberikan di rumah ya Pak ya? Ya, di rumah benar. Oke, saya juga akan kembali lagi ke Zoom. Ada Sofyan Saiful Rijal dari Universitas Nurul Jadid. Bapak saya Sofyan ini memberikan 2 pertanyaan. Pertama, apakah benar kecerdasan anak itu tergantung dia orang tua yang punya hikmat atau kecerdasan yang baik? Pengalaman Pak Sofyan mengatakan kalau bapaknya itu atau orang tuanya itu adalah dosen, kepala sekolah, biasanya anaknya rata-rata cerdas dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Pertanyaan keduanya ini sepertinya terputus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menangani anak yang paling bandel di kelas? Guru sudah mendidik dengan berbagai macam cara, namun selalu gagal mendidik murid yang satu ini. Bahkan menjadi bumerang bagi teman-teman di kelas. Padahal seorang guru sekarang diikat dengan aturan hak asasi manusia, tidak boleh menjewer sedikit pun. Mohon solusi menangani murid ini. Apakah dibiarkan saja atau bagaimana? Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Memang tidak mudah menjadi pendidik, saya akui itu ya. Pendidikan karakter ini sebaiknya dimulai di rumah, bukan di sekolah. Jadi guru meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua itu di sekolah. Tapi juga kita juga perlu tahu bahwa anak pintar menilai kita. Kalau kita sebagai guru dan anak menilai kita tidak punya otoritas, dia tidak akan respect sama kita. Oke? Tapi kalau kita punya otoritas, kita punya wibawa, kita tahu apa yang kita lakukan, anak walaupun dia nakal, dia akan respect kita. Satu contoh ya, saya punya teman ini, dia kebetulan seorang bule, dia mengajar di sekolah internasional, mengajar bahasa Inggris ya. Dan di sekolah itu, di Surabaya sini, itu anaknya yang di sekolah internasional kan anaknya orang-orang kaya nih. Dan ada satu kelompok, enggak semua, ada satu kelompok anak ini yang memang suka mengerjai guru-guru. Guru-guru tidak dihormati, dikerjai macam-macam lah. Nah, pada saat teman saya ini masuk ke kelas, kelompok ini mencoba memperlakukan dia sama seperti guru-guru yang lain. Yang tidak anak-anak ini ketahui, ini anak SMA loh ya, yang tidak anak-anak ini ketahui adalah teman saya bule ini dulunya adalah tentara di Inggris. Dia tentara angkatan udara, RAF, Royal Air Force ya. Jadi dia punya ketegasan, dia punya wibawa, dia punya postur yang bagus. Anak-anak itu akhirnya tidak ada satupun yang berani macam-macam sama dia. Karena dia menunjukkan otoritasnya dia. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia respect murid-muridnya dia menuntut hal yang sama dari murid-muridnya dia untuk respect dia. Nah, apabila anak ini, kita juga perlu tahu bahwa tidak ada yang namanya anak itu selamanya akan nakal. Enggak. Di dalam diri anak itu pasti ada bibit kebaikan. Maka kalau anak-anak yang seperti ini, kita perlu panggil guru BK biasanya ya, akan panggil anak ini, akan ditanyai. Kita tanya apa yang dia butuhkan. Kemudian kita bisa panggil orang tuanya bila perlu untuk diberikan konseling. Jadi orang tua dan sekolah ini bersama-sama membantu anak ini. Anak ini tidak boleh dimusuhi. Karena dia adalah anak kita. Kita memberikan dia pendidikan. Oke? Nah, ini butuh strategi. Kerjasama antara orang tua sama sekolah. Kalau memang anak ini terbentuk dari proses yang kurang tepat saat tumbuh kembangnya dia, saya sarankan coba cari profesional untuk membantu anak ini. Bisa ke psikolog klinis, bisa ke hipnoterapis ya, untuk membantu anak ini berubah dari sisi perilaku. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai bahwa kalau orang tuanya dosen, kepala sekolah, anaknya pasti pintar, enggak juga saya bilang. Enggak juga. Saya mau tanya nih, Pak Habibie itu orang tuanya apa? Betul nggak? Profesor Habibie, Pak Habibie yang ya, Pak Habibie-nya kita, coba dari desa itu, oke? Iya, Pak.
Ada banyak kan orang-orang yang dari desa, dari mana, yang orang tua yang biasa-biasa, tapi kenapa mereka jadi cerdas? Itu tadi. Satu, lingkungan mendukung. Kemudian stimulasinya bagus. Ada yang mengatakan nature sama nurture, mana yang penting? Sebenarnya sama-sama pentingnya. Tapi kalau bagi saya, antara nature sama nurture, saya bilang lebih penting nurture. Karena nature ini adalah potensi. Nurture adalah bagaimana kita menstimulasi anak ini untuk supaya kecerdasannya keluar. Satu contoh ya, pernah beberapa tahun yang lalu tuh ada satu anak perempuan yang sangat terkenal dari Korea, namanya Hee Aili. Tahu itu? Anak perempuan yang main piano itu, yang tangannya jarinya cuma 4 begini kayak capit begini. Ini anak kan anak yang sebenarnya kalau hasil tes IQ-nya kategori bawah, bener gak? Tapi karena ibunya melihat potensinya dia main musik, kecerdasan musiknya bagus, oke, dan dilatih secara konsisten, anak ini akhirnya pintar, dia fasih sekali main piano. Ini contohnya bahwa, ini anak punya kecerdasan yang spesifik loh. Hee Aili ini kalau disekolahkan di sekolah formal, ini bisa dibilang anak idiot dia nih. Pasti hancur nilainya, dia nggak bisa apa-apa. Tapi begitu dia dilatih musik, dan dia suka musik, apa yang terjadi? Dia cemerlang di bidang ini. Ini yang saya maksud dengan kecerdasan kita yang banyak. Gitu Bu Mina. Oke, mungkin ini dapat menjawab pertanyaan dari Pak Sofyan, tapi berkaitan dengan jawaban yang pertama tadi, saya mau melanjutkan untuk pertanyaan dari YouTube. Kalau tadi itu gurunya yang kewalahan dengan anak yang bandel, Pak Acil Alam ini Daryanti bertanya, jika anak ini menjadi korban dari body shaming yang dilakukan oleh gurunya sendiri, sehingga semakin lama semakin down, sampai kuliah juga menjadi down, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kalau guru benar melakukan ini di sekolah ya teman-teman ya, ada undang-undang perlindungan anak sekarang. Guru yang melakukan seperti begini bisa dipidana loh, saya beritahu. Ya. Tidak boleh guru melakukan tindakan body shaming atau apapun lah yang sifatnya melukai hati anak, baik secara verbal maupun secara emosional ya. Tapi apabila itu sudah terjadi dulu, sudah lewat, bekasnya masih terbawa sampai sekarang, berita baiknya adalah ini bisa dibetulkan, bisa diterapi sehingga trauma atau luka batin ini bisa sembuh. Kembali lagi, Anda bisa pergi ke psikolog klinis, atau Anda bisa mencari hipnoterapis untuk membantu ini, atau mungkin terapis yang lain. Anda bisa minta bantuan profesional. Ini bisa dibereskan. Dan teman-teman, saya membantu banyak sekali anak-anak yang tadinya tidak percaya diri, yang malu, yang rendah diri dan segala macam, itu bisa dipulihkan kembali dan akhirnya mereka kembali menjadi anak yang percaya diri dan punya prestasi yang bagus. Artinya apa yang sudah terlanjur dirusak oleh seorang oknum itu masih bisa kita perbaiki ya Pak ya. Oke, dari Hendrik minta saran ke Pak Adi. Kalau anak saya suka membantah apa yang saya ajari, jika ada kekeliruan dari tugas yang dikerjakan, menurut saya dia mengarang cerita karena dia bilang guru yang mengajari seperti itu. Padahal saya lihat buku catatannya gurunya tidak keliru. Nah, ini kembali lagi, pengalaman saya sebagai orang tua ya dalam proses mendidik anak kami, kita perlu menjadi figur otoritas di depan anak. Anak yang sering membantah orang tuanya adalah karena satu, besar kemungkinan orang tuanya ini memang juga sering salah di depan anak begitu loh. Itu satu. Sehingga tidak menjadi figur otoritas. Kedua, bisa saja memang orang tuanya tidak ngerti apa yang diajarkan. Bisa jadi loh ya. Nah, apabila kita menjadi figur otoritas di depan anak, saya pernah mengalami anak diminta mengerjakan tugas, soal begitu, dan dia mengerjakan dengan cara panjang. Kebetulan waktu masih di SD saya mengerti lah ya. Saya bilang, oke, yang benar seperti ini loh, nak, cara kerjanya seperti ini akan lebih singkat dan ini akan lebih memudahkan kamu. Apa kata anak kami? Wah, nggak boleh Pak, Bu Guru nggak mengajar seperti ini. Saya bilang,
Nanti salah, saya bilang. Yang bilang salah siapa? Ya enggak seperti cara Bu Guru. Saya langsung bilang dengan anak kami, menurut kamu papa sama gurumu pintar siapa? Saya bilang. Saya kan yang punya sekolah masalahnya kan. Dan saya sering training guru-guru dan anak kami tahu, katanya anak kami, ya lebih pintar papa lah, karena papa kan gurunya guru, sering ngajar guru-guru. Nah berarti kalau papa ajar begini itu benar. Nah karena saya sebagai figur otoritas, anak bisa menerima. Tapi kalau misalkan saya bukan figur otoritas, dan ini terjadi. Saya punya teman dosen matematika. Waktu dia membantu dosen matematika ini, S2 loh dia pada saat mengajar anaknya bilang apa? Mah, ini tidak seperti diajarkan oleh ibu guru. Loh, ini lebih benar nih. Kata anaknya, enggak, caranya bu guru yang benar. Apa kata teman saya yang dosen ini? Aduh papa, saya ini yang ngajar guru, saya ini dosen loh yang mengajar mereka. Tapi anak saya tetap mengatakan cara gurunya ini yang paling benar. Ini berita baiknya adalah anak memandang guru sebagai figur otoritas. Otoritasnya sangat tinggi. Maka sebagai pendidik kita, guru, perlu menggunakan otoritas ini untuk membentuk anak. Jadi kalau otoritas kita tinggi, kalau kita berbicara sesuatu pada anak, apa yang kita ucapkan ini menjadi sugesti bagi anak. Masuk ke bawah sadarnya. Oke? Untuk itu, seorang yang memiliki otoritas itu harus benar-benar dapat memilih kata-katanya dengan baik ya, begitu ya Pak ya? Ya benar, seperti itu. Dan ini pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaannya banyak sekali Pak, semuanya bagus-bagus, jadi benar-benar harus kita seleksi dengan baik. Saya tadi dari Ibu Iren Saringkunco. Selamat malam Pak Adi, bagaimana cara menstimulasi kecerdasan anak supaya kita sebagai orang tua tidak salah memperlakukan anak dan membuat kecerdasannya hilang? Oke, jadi begini teman-teman, ini pendapat saya ya dari proses saya membesarkan 3 orang putri kami dan juga di sekolah kami Anugerah Pekerti ya. Jadi anak perlu diberikan stimulasi sebanyak-banyaknya. Stimulasi maksudnya apa? Dia boleh belajar apa saja, bisa atau nggak bisa nggak urusan. Yang penting dia pernah belajar itu, distimulasi sebanyak-banyaknya ya. Itu satu. Kedua, pada saat dia masih kecil, pastikan anak punya satu bahasa yang dia kuasai dengan sangat baik sebagai media komunikasi. Dan saya menyarankan anak perlu menguasai bahasa Indonesia. Bahasa asing atau bahasa asing itu nanti sambil jalan. Paham? Bahasa Indonesianya harus kuat. Kenapa? Karena ini adalah bahasa ibu dan adalah media komunikasi antara anak dengan dunia di luar dirinya dia, di sekelilingnya dia. Dan yang salah kaprah sekarang adalah anak-anak ini digenjot bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lain. Sementara bahasa Indonesianya ini tidak mereka kuasai dengan baik. Akibatnya apa? Anak akan sulit berkomunikasi. Ya. Jadi ini sesuatu yang orang tua harus perhatikan benar. Dan ada beberapa anak yang saya temui, orang tuanya bawa ke saya karena katanya dari sekolah lain itu anak-anak ini problem. Akhirnya dirujuklah ke saya oleh guru BK-nya. Anak ini masuk SD kelas 1, nilainya tidak bagus. Sekolahnya berantakan, anak perempuan. Saya tanya dia, saya ajak bicara, anak ini ternyata tidak begitu fasih bahasa Indonesia. Jadi ternyata waktu dia kecil, dia playgroup dan TK, ini orang tuanya menyekolahkan anak ini di sekolah yang dengan bahasa pengantar bahasa Inggris full. Cilakanya adalah pada saat dia di SD, anak ini dimasukkan ke sekolah yang berbahasa Indonesia. Bisa dilihat enggak? Jadi anak ini bukan bodoh, anak ini enggak bisa karena enggak ngerti bahasanya. Jadi orang tua perlu perhatikan ini. Saya walaupun fasih berbahasa Inggris, saya sejak anak-anak di rumah masih kecil itu ya, saya dengan istri kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di rumah. Kami tidak menggunakan bahasa yang lain. Kalau Anda mau menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris di rumah, pastikan bahasa Inggrisnya Anda fasih ya, ingat ya. Jangan bahasa Inggris Anda ngaco loh. Oke, jadi nanti Anda belajarnya juga salah. Kemudian satu lagi, kalau anak masih kecil, saran saya adalah hindari, Ini hindari nih. Oke? Ini barang yang sangat merusak anak ini. Kalau anak masih kecil, jangan kasih ini. Sama sekali jangan.
Begitu Bu Mina. Oke.